Ini satu. Jimat satu supaya besok kalau menikah lagi ingat aku. Dolar. Ini jimat ya. Dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Udah, sangoni. Karena aku banyak uang, walaupun belum diamplopi. Itu nama hadrohnya apa? Hah? Apa? BF? Oh, GSA apa kepanjangannya GSA? Gema Sholawatan Islah. Gema Sholawatan Al? Oh, anak pondok Al Islah. Oh, ada Pak Direktur. Oh, Ponorogo loh. Ponorogo mau ngendi, Kang? Oh, Gandu, Melarat. Wah, ya putune Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Udah, kayak tak sangoni kayak cah lelek 500. Kayak sini satu perwakilan. 2, 3, 4. Nah, itu kucireng. Wes satu saja ngapain? Semuanya maju bagi teman-teman ya. Kalau sama mbak-mbaknya aku nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Cie, Pak Suyadi ngelirik Nabila cie. Ya itu mbaknya satu-satu nih, sini mbaknya satu-satu. Ya, sana satu, sini. Saya terima nikahnya. Panitia jaluk melarat temen ya. Panitia jaluk, inyo kan kudune diwenehi. Halo Pak Suyadi, nikah malam hari ini yang ngasih mas kawin saya piwe. Seperangkat alat sholat berserta maksiatnya. Insyaallah. Semoga Pak Suyadi panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Suyadi hidup sendiri. Apa? Dewekan baik. Ya wes tak kasih jimat satu supaya besok kalau menikah lagi ingat aku. Suyadi ini jimat ya. Oh. Ya kan aku kiai kaya. Kiai ini siapa? Prabowo. Ablune Abadim. Abadim itu orang yang sangat cinta sama saya. Tanya Gus Alam. Apa? Jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa, ngusir setan. Ngaji. Jamunya minta dikasih. Emangnya aku cowok apaan?
Sabar. Sabar ya, Bu. Nanti kalau kamu udah jadi janda. Ya. Siyati lumayan 1.000 ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salah satu karakter umat Nabi Muhammad itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah, moderat. Nah, Islam ini didesain tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah. Berarti Islam kita itu harus rasional, Islam kita itu harus menyenangkan, Islam kita itu harus asik. Karena Nabi Muhammad diutus wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Mubasir itu harus lebih diutamakan daripada mundir. Mubasir itu menyenangkan, mungdirin itu ngasih peringatan. Nah, Islam ala ahlussunnah wal jamaah seperti kita ini Islam yang mubasir. Makanya kemudian semuanya dikemas menyenangkan. Islam ala ahlussunnah wal jamaah, ana wong sunat ya ana acara walimatul khitan. Ana wong lahiran ya walimatul akikoh. Ada wong rabi ya walimatul ures. Termasuk orang meninggal juga ada caranya, termasuk malam hari ini. Saya sebutkan macam-macam walimah supaya jenengan tahu bahwa walimah itu tidak hanya satu. Nih dengerin, yang belum pernah tahu, tak kasih tahu walimah itu apa saja. Macam-macam walimah. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan, namanya walimatul urs. Saya ini kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada para pejabat, artis dan selebritis. Oh ya selebritis kok selebritis. Yang setajam silet itu loh. Oh silet. Makanya artis-artis di Indonesia kalau menikah rata-rata yang memberikan nasihat saya. Anang Asanti yang nasihati Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Yang bukan saya, tapi sekarang ngajinya sama saya. Duwe masalah Lesti sing cerewet wong Indramayu. Oh burun, santai saja. Jadi kalau artis-artis itu ngaji sama saya, Pak. Nikita Mirzani itu ngaji sama saya. Kamu jangan menghina Nikita Mirzani. Itu cangkemnya cerewet, buka aurat, tapi sholat. Tapi dia ngaji, ya gede. Ya pahalanya goblok. Masak susune. Keprimen ya. Gak bahaya tah. Itu ngaji sama saya. Nikita Mirzani itu alumni Gontor, Mantingan. Tapi cuman sampai kelas 3 sanawiyah, nggak lulus. Kalau seandainya lulus mungkin kayak Mama Dedeh, versi barbar. Itu jamaah inyong. Dan yang terbaru zamannya Gus Miftah adalah idolanya Pak Suyadi, Lucinta Luna. Kayaknya ayu temen dirangkul bus ini metu. Walimatul urs. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh, namanya walimatul hares. Ada walimah yang disebabkan karena khitan, namanya walimatul i'dar. Kalau anak Indramayu belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya lebih bagus, ukir-ukiran. Nyunati juga. Oh gratis, tuh sunatan gratis. Untuk yatim piatu duafa gratis. Jadi walimatul ngetok titit. Titit. Kalau sunatnya di Jepara bentuknya ukir-ukiran. Kalau sunatnya di Indramayu bentuknya kayak pelem. Kalau saya di Lampung maka bentuknya kayak belalai gajah. Apaan? Wadan takon maning. Besok Anda punya rumah, pindahan rumah selamatan, namanya walimatul wakiroh. Kalau dokter punya rumah baru diselamati, namanya walimatul wakiroh.
Ada lagi walimah jamuan makan. Saat kedatangan musafir itu namanya walimatun nakim. Walimatun nakim. Kalau walimah yang disebabkan karena musibah, kayak malam hari ini umpamanya karena memperingati 100 hari meninggalnya Ibu Hajah Suremi, itu namanya walimatul wadimah. Ada lagi walimah yang disebabkan karena akad nikah. Jadi bukan urus, kalau urus resepsinya habis akad langsung makan. Itu namanya walimatul imlak. Kalau niatnya traktir, Pak Haji Suyadin traktir saya, itu namanya walimatul makdubah. Kalau berangkat haji atau umroh namanya walimatul safar. Itu beda-beda. Yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil Allah, amin. Berarti bentar lagi Anda mati. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Lah walimah itu asal katanya, mohon maaf, artinya itu diundang untuk makan enak. Jadi kalau ada undangan walimah berarti diundang untuk makan enak. Dan kalau kita diundang walimah itu wajib datang. Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau kamu diundang untuk mendatangi walimah, maka kamu harus datang. Terutama undangan orang miskin. Tapi Anda lebih senang mendatangi undangan orang kaya. Betul? Padahal kata Nabi, amaroni Robbi sab'an, Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uhibbal masakin, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Tapi nyatane di Indramayu, kalau ada undangan sama, jamnya sama, harinya sama, tanggalnya sama. Yang satu yang ngundang orang kaya, yang satu yang ngundang orang miskin. Kira-kira datang kepada yang kaya apa yang miskin? Yang kaya. Padahal kalau kata Nabi seharusnya mendatangi yang miskin. Oh, miskin langka berkate cangkem. Langka berkate. Bapak NU Ibu Muslimat. Goyang kenceng. Bapak NU Ibu sing ngongkon sapa? Belum, mentang-mentang dikasih 500.000 baru ngetes cangkeme jamiah. Bapak NU Ibu Kakang Ansor sing ngongkon siapa dia? Dulu kok. Kan aku nggak minta nggak dikabuli. Menang disit. Malah keteblok. Sabar ya Allah. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adewa tayat tahlilane saben malam. Mulai talilan pada gawa rahmat Bu. Primen berkat baik. Saya dipikir badokan tok. Pantesan lemu-lemu. Contohnya siapa? Kie. Indramayu dilawan. Kalau orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Maka wetenge gede, manuke cilik. Ora percaya, ayo dideleng bareng-bareng.
Jadi salahnya kita itu kalau diundang orang kaya sama orang miskin justru memprioritaskan orang kaya. Saya itu punya pengalaman, Bu. Saya mau berangkat ngaji ke Palembang di pedalaman, kurang seminggu. Saya ditelepon sama ajudannya Kapolri. Gus, Pak Kapolri minta maulid Nabi tanggal sekian. Oh nggak bisa Jenderal, kenapa? Saya mau pengajian di pelosok Palembang karena ketinggal kurang seminggu tok. Kalau masih kurang sebulan mungkin bisa saya reschedule. Kalau kurang seminggu kasihan. Gak apa-apa Gus, bla 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 bla, nggak bisa. Saya tuh nggak berani membatalkan jadwal kok kurang dari seminggu. Karena saya paham kalau kurang seminggu panitia pasti sudah persiapan, wis DP tenda, sound system, macem-macem. Kalau orang kaya yang saya batalkan, mereka bisa bikin pengajian kapanpun karena uangnya banyak. Tapi kalau orang miskin, Mbak, kalau bikin acara sudah diwangi golek duit, kiai ini ora teka. Kok tak perkosa kapok loh ya. Malah aku nafsu, tak santet meteng kowe. Meteng atas nama Suyati. Prioritaskan orang miskin. Nah, salah satu bentuk penghargaan kita kepada orang yang sudah meninggal ini tadi walimatul ma'dubah. Walimatul ma'dubah itu walimah yang diakibatkan karena musibah. Musibahnya itu bisa 100 hari yang lalu, kok hari ini makan-makan, itu namanya walimatul ma'dubah. Yang pahalanya itu bisa ditujukan kepada almarhumah. Kita bacakan hadis Pak Dokter. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, ibu saya telah meninggal. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi bersabda, naam, hooh tenan. Berarti malam hari ini semua pengeluaran Pak Dokter dan Pak Suyadi diniatkan untuk almarhumah Hajah Suremi, itu menjadi kebaikan untuk Hajah Suremi. Maka saya yakin hari ini Hajah Suremi akan semakin bahagia kalau nyangoni kiainya semakin banyak. Itu kan hadis, bukan saya yang minta. Kalau saya kan hanya sekedar mengingatkan. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan dari orang tua yang sudah meninggal? Satu hal mungkin yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, ya, ini persoalan utang piutang, siapa namanya? Mas Dokter. Jadi begini, jangan sampai ibumu, kamu pastikan setelah 100 harinya ini, kamu pastikan ibumu terbebas dari hutang, sekecil apapun. Termasuk utangnya jaluk lombok berambang neng warungnya tangga nih. Kalau bisa ditanya, saya mau cerita nih, ada santrinya Mbah Dim. Mbah Dim Kendal. Mbah Dim Kendal itu orang yang istimewa. Beliau orang yang sangat mencintai saya. Mbah Dim itu sebelum meninggal, warung-warung di depan pondok semuanya didatangi. Apakah Mbah Dim punya utang? Enggak. Tapi Mbah Dim bertanya kepada semua warung, ada enggak santri saya yang punya utang? Sebelum beliau meninggal, semua utang santri di warung depan pondok dibayari sama Mbah Dim. Itu Mbah Dim. Jadi sebelum meninggal Pak, warung-warung didatangi semua. Santri ini Inyong ada yang punya utang enggak? Oh ada Mbah. Berapa? Inyong bayar semuanya. Itulah bedanya dengan kita. Mbah Dim mau meninggal bayari utangnya orang lain, kita mati meninggalkan utang. Iya bener. Saya ingatkan soal utang ya Bapak Ibu, supaya keluarga ini kalau ada orang tuanya meninggal, tolong diperhatikan betul masalah utang piutang hak Bani Adam. Saya bacakan satu hadis persoalan utang. Fidaini, dalam masalah utang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang Allah menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Kalau seandainya seseorang itu mati fisabilillah, matinya fisabilillah loh, bukan mati sembarangan.
mati fisabilillah. Termasuk ini Bapak Ibu saya, kok baru pengajian niat tolabul ilmi mati, itu matinya fisabilillah. Umpamanya tukang syuting mati kesetrum, itu fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar mencari ilmu, dia fisabilillah sampai pulang. Makanya kalau kita punya anak di pondok kok meninggal, dia ditakdir sebagai kematian fisabilillah. Kok saya ngaji seperti ini malaikat datang saya mati, itu fisabilillah. Paling hanya diumumkan di Masjid Indramayu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Haji Suyati umpama. Kok kebalik ya? Siapa yang meninggal bukan Suyati tapi sing wetenge gede. Lau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki qutila fi sabilillah, dia mati dalam keadaan fi sabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Coba dengerin, mati hidup lagi. Matinya fisabilillah kemudian hidup lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian dia mati kedua kalinya fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Summa kutila fisabilillah, mati ketika kalinya tetap fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup ketika kalinya tetap hidup lagi. Wa alaihi dainun, tetapi baginya hutang, madakhalal jannah, maka orang yang berhutang itu tidak akan pernah masuk surga hatta yakdiya dainahu, sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Makanya Mbah Lebe itu kalau ada orang meninggal dunia biasanya mengatakan apa? Bagi ahli waris, bagi bapak ibu para pelayat yang merasa ada almarhumah tanggungan hutang, tolong sampaikan kepada ahli waris. Karena itu berat nih. Siksa kubur yang paling berat itu salah satunya orang utang nggak bayar, nomor 2 orang nguyuh ora cewok. Kamu cewok. Nggak ada air Gus, dia pakai batu. Sana kepriman nyeduh usek-usek kayak gini. Saya kemarin di Jakarta salah kencing, Pak. Saya salah masuk kamar mandinya perempuan. Untungnya nggak ada cewek. Begitu saya keluar ketemu ibu-ibu diprotes. Anda tahu nggak? Kan saya pakai masker, saya nggak buka masker. Ini untuk cewek. Kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, ini juga untuk cewek, Bu. Saya bilang begitu. Siksa kubur paling berat karena satu hutang nggak bayar. Hati-hati, jangan gampang hutang, apalagi bukan untuk kebutuhan pokok. Hutang Anda untuk beli motor, naudzubillah min dzalik. Kalau hutang hanya untuk kebutuhan makan masih bisa dimaklumi. Mungkin kalau warga daerah sini belas ya sama sekali nggak punya beras, ngomong Pak Dokter. Kalau cuma beras pasti dikasih, betul Pak Dokter? Atau malam hari ini nggak punya beras ngacung, tak kasih uang. Bener-bener gak punya beras, tapi kalau punya ngaku gak punya, saya doakan miskin seumur hidup. Sedap. Kadang-kadang hutang sesuatu yang tidak penting. Orang itu kalau hutang wajahnya melas, kalau disuruh bayar males. Kalau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Betul? Hutang itu menjadikan saudara jadi musuh, dekat jadi jauh. Jamaah jadi musuh. Kalau datang ke pondok, Gus, Pak Kiai, bla 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 bla, saya nggak pernah mau ngutangi. Mendingan saya nyumbang semampunya. Karena kalau sudah utang nggak kuat bayar, biasanya nggak mau datang ke pondok lagi. Makanya Nduk, kamu besok kalau mau dinikahi sama cowok, tanya punya hutang apa enggak. Loh iya, gak usah minta mas kawin yang banyak-banyak. Yang penting calon suamimu gak punya hutang. Baru nikah mati. Akhirnya kamu sebagai istri mewarisi hutangnya. Makanya kamu kalau nikah cari orang seperti aku. Tapi kan aku setia. Istriku cuma 1.
Hoak matane hoak. Siapa sih ngomong hoak tadi? Ya, selawatan dulu ya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli وسلم دائما iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wa'ada bareng-bareng sholli وسلم دائما على مدى sholli wa sallim daiman على مدى wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali bimang qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebaco temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Tangan diangkat sholawat sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Sholli wa sallim daiman Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiga tentang siji. Masih ada cadangan, santai aja. Masih ada 2 lagi. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Ora urun cerewet. Sampai jam berapa pengajiannya? Apaan? Saya harus ke Semarang. Subuh cangkem. Banser sampai subuh.
Hei, yang penting sehat ya. Saya itu jarang di rumah. Kemarin pas pulang istri malah men. Ya Allah. Aduh, malah ke Indramayu terkenal jandanya. Janda itu macam-macam. Ada jahe, janda herang. Ada jablay, janda minta dibelai. Ada jalak, janda galak. Yang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Itulah yang dicari oleh Pak Suyadi. Malah iya keprimen. Kalau Pak Suyadi menikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wis tahu. Lanjut. Saya mau ngaji sampai jam 11 kurang seperempat, nanti 15 menit transit, jam 11 pulang. Oke, udah. Saya tuh gak pernah transit karena saya menghormati Pak Dokter sama Pak Suyadi, saya transit gak apa-apa. Kurang mana. Yang ngundang dewek. Jamiah numpang. Tapi rajinlah ngaji karena an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Makanya kamu pandang, makanya di depan jangan di samping. Kan nggak bisa lihat kamu. Ya Allah. Hah? Bisa baik. Ya kan aku ganteng. Emangnya Suyati. Ya apa-apa 1.000. Pokoknya jadi santri harus keren Le, karena santri bisa menjadi orang keren. Contohnya aku. Kalau dulu kan kesannya santri itu desa. Enggak, ya Pak Kiai ya. Santri harus keren. Nyatanya Gus Miftah kemarin seminggu diundang presiden 2 kali. Mungkin kader NU yang paling sering diundang presiden Gus Miftah. Saya udah lupa berapa kali undang sama presiden. Alhamdulillah. Enggak, saya cuma pengen mengatakan santri NU ternyata bisa diterima di tingkat nasional. Makanya kamu bangga jadi santri. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Santri bisa jadi kiai Nelonde. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi kiainya Purl. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi idolanya janda. Siapa? Inyong maneh. 1.000. Dia pengen mengatakan beli tikus di dalam kardus supaya silaturahmi tidak terputus, minta dong 100 ya. Dasar janda. Masa cuma 100? Lumayan. Janda semakin di depan. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Ini Pak Dokter, dengerin. Yang pertama, menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi gini, kenapa anak itu harus berbuat baik dengan kedua orang tua? Coba Pak Dokter, kita sekarang timbang. Apakah mampu anak itu bisa membalas kebaikan orang tua? Ini sebagai muhasabah kita Bapak Ibu. Anak itu egois. Coba Anda dengarkan betul. Orang tua punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumahku. Tapi gantian anak punya rumah, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Betul? Orang tua punya mobil, anak mengatakan ini mobilku. Tapi begitu gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tua punya anak 10, sabar ngurusi anak, memelihara anak. Anaknya jam 2 malam bangun lapar, orang tua sabar nyuapin anak. Betul? Anak jam 2 malam bangun ngompol, orang tua sabar ngurusi ompolnya anak. Tetapi begitu 10 anak sudah dewasa tidak bisa ngurusi orang tua 1. Padahal siklus orang tua kembali seperti anak. Dulu anak kecil nangisan, orang kalau sudah tua biasanya Mas kayak anak kecil nangisan lagi. Tapi orang tua 1 bisa ngurusi tangisan 10 anak, 10 anak tidak bisa ngurusi tangisan orang tua 1.
Cangkeme anak durhaka. Padahal cangkeme dewek. Belum selesai. Itu anak. Sehingga mohon maaf, ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, bisa enggak seorang anak membalas kebaikan kedua orang tua? Dijawab sama Sayyidina Ali, seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Jadi kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya sampai mati, ternyata itu tidak sepadan dengan jasa seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Ibu itu kan keren. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mateng maneng, manak maneng, gawe maneng has. Itu kerennya seorang istri. Makanya padahal salahnya bukan pada istri, tapi pada suami. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan istri mengandung, salahkan suami yang punya. Itu perempuan. Maka ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, siapa yang harus kami hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Berarti bapak 1, ibunya? Yes. Setuju ibu-ibu? Anak saya bilang sama istri saya, Bun, kata Abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Istri saya masak terong Pak, dipotong-potong. Dek, kamu tahu ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong Bun. Sana bilang bapakmu, mah aku takut. Takut istri matane. Saya nggak takut istri, tapi saya menghargai perasaan istri. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong modar ya. Ya delik-delik ya. Nikah itu kan ibadah. Ibadah itu paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya kalau ibadah diam-diam baik. Kalau dipamerkan nggak berpahala. Begitu. Jangan-jangan Suyadi udah punya. Iya. Yeah. Kalau ngomong jujur tak kasih 1 juta. Tapi insya Allah kita setia ya Pak ya. Saya nggak mungkin menikah lagi kecuali ada takdirnya. Loh, kalau ada takdir, kalau ada takdir, mana bisa saya melawan takdir? Kalau nggak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, saya setia. Saya kalau mau ngaji gini, istri di rumah seminggu 2 minggu tak tinggali ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Istri saya itu nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Mumet dah sinyong. Karena perempuan tuh hobinya cuma 3, ngemil, ngomel, ngemol. Betul? Ngemil, ngemol, ngomel. Dan perempuan paling benci dengan cowok 3 hal, omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul? Makanya membahagiakan istri cukup dengan 70 cara. Satunya shopping, sisanya 69. Nah, saya tidak paham. Nah,
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu aslinya wa bil walidaini ahsin. Fi'il amr yang jadi masdar. Jadi mohon maaf, jangan sampai kemudian surga kita itu terdilai gara-gara tidak hormat kita kepada bapak ibu kita. Coba Pak Dokter, pernah nangani orang melahirkan nggak Pak Dokter? Coba Anda lihat perjuangan seorang perempuan. Perempuan itu istimewa Bu. Kalau laki-laki salah sunat hanya dibilang malpraktek. Mati karena salah sunat malpraktek. Tapi kalau perempuan mati karena melahirkan, surga Pak. Hebatnya perempuan. Saya ulangi, perempuan mati karena melahirkan, surga. Laki-laki mati karena sunat malpraktek. Kan keren perempuan ya. Coba perempuan itu Masya Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Perempuan itu hamilnya saja jihad. Coba kamu bayangkan anak-anak santri, ibumu itu loh, dulu sebelum menikah dengan bapakmu, badannya masih bagus kayak si Tina, kayak Nabila. Begitu hamil, ya Allah, melentung kabeh. Dulu masih seksi, berat badannya 40 kilo, begitu hamil 60 kilo, naik 15 sampai 20 kilo. Padahal orang hamil tuh nggak enak le, tidur mengkurap ora bisa, melumah kayak pelampung. Coba kamu bayangin. Dan itu berlangsung 9 bulan. Makanya kalau adik-adik santri, kamu pengen merasakan betapa nelangsanya seorang istri hamil, kamu nanti pulang cari batu bata 15 kilo, kamu tali di perutmu. Ditanya Pak Suyadi, ngapain nak? Latihan meteng. Coba. Begitu sudah 9 bulan, HPL-nya datang hari perkiraan lahir. Sudah buka 2. Dibawa kepada dokter Masrudi. Wut! Sampai klinik, nutup maning. Kan banyak kejadian. Sudah buka, ketemu dokter, nutup maning. Izin. Orang tegel ndelok dalane. Begitu sampai rumah kerasa maning, budal maning, akhirnya nginep neng klinik. Ditunggoni sabar, buka 1, loro, telu, nganti buka 15. 10 kok 15, teneh kayak hanggar pesawat. Coba kadang-kadang istri itu kalau mau melahirkan Pak, ngeden 2 hari 2 malam. Betul? Coba si gemuk, kalau ngising ngeden 30 menit baik. Rasanya silitnya nganti suwek. Ini perempuan ngeden mau melahirkan 2 hari 2 malam. Ya Allah. Mulai kayak ngapa orang dina orang bengi ngeden. Makanya aja sembrana karo wong tua. Kesuh ya nyong. Hei. Orang metu-metu. Kadang-kadang bayi ini kurang ajar. Wes ngeden rong dina rong bengi ora gelem metu. Soalnya apa? Malah minta jalan lain, cesar. Kan bajingan ya. Sudah 2 hari 2 malam ngeden gak keluar-keluar, akhirnya dicesar. Kenapa bayi minta dicesar? Karena gak tega lihat jalan bayinya. Karena dia pengertian sama bapaknya supaya jalannya tidak hancur. Dan luar biasanya bayi itu kalau lahir Pak, ditakdir oleh tangannya genggam. Bayi lahir tangannya genggam apa begar? Genggam. Kenapa bayi tangannya genggam? Karena kalau begar rusak jalannya kecakar-cakar. Itu ibu, Masya Allah perjuangannya luar biasa. Begitu bayi sudah keluar dari jalannya normal, apakah penderitaan seorang istri berhenti? Enggak. Dokter datang membawa bayi, Bu, belum selesai. Apa maning dok? Dondomi dulu. Saya tanya sama dokter, katanya di dondomi itu enggak pakai bius. Langsung kan lamarannya. Dulu masih lamaran, zaman ibu saya. Belum ada bius. Cetus, atang. Dulu itu
mbak, yang zaman dulu belum ada bius untuk itu. Cara menghilangkan supaya tidak sakit apa? Gendong bayi. Melihat anaknya sehingga mengalihkan rasa sakit dari dondom kepada bayinya. Saya tanya sama mak saya, itu nggak dibius. Zaman saya dulu lahir. Ceplus atau. Ceplus atau. Semakin lama ceplus atau. Begitu meh rampung, bapak nih cerewet, dokter. Apa mana? Inyong dibagai titik. Aja ditutup kabeh. Dokternya guyon, ya sudah dipasang resleting saja. Makanya lumrah kalau ibunya mati itu syahid. Tapi kalau anaknya yang mati bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Itu perempuan. Makanya sakit hati betul kalau orang tua itu, mohon maaf, orang tuamu itu sakit hati bukan karena kamu tidak bisa ngasih uang mereka. Tetapi ketika doanya kamu bantah dengan kelakuan kasarmu. Sekarang anak laki-laki itu lucu. Ibunya marah kamu lawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Fakta nih Kiai. Iya Kiai ya. Ibunya marah dilawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Kalau terjadi seperti itu, mohon maaf, kamu menikah dengan istrimu, saya pastikan hubunganmu dengan ibumu pasti tidak akan baik-baik saja. Apa bedanya anak cewek seperti Mbak Nabila Sitina dengan cowok santri seperti ini? Beda li. Ketaatan seorang anak perempuan berhenti kepada orang tuanya di saat dia menikah. Karena dia harus lebih taat kepada suaminya. Tapi seorang anak laki-laki ketika dia sudah menikah sekalipun tidak berhenti taatnya kepada bapak ibunya. Betul? Lah rusaknya hubungan anak laki-laki sama bapak ibunya itu biasanya karena istrinya. Suaminya mau ngasih uang sama ibunya, istrinya cerewet. Kono dikasih terus. Hei istri, kamu dengerin. Kenapa suamimu tetap harus taat kepada ibunya? Karena besarnya suamimu, karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Kesuh nyong. Bener gak ya? Fakta nih, kita itu besar karena susu ibu, bukan susu istri. Kan cuman kemasannya. Kok gedeng nyong? Itu sama orang tua sia-sia. Dan ternyata saya membuktikan bahwa doa orang tua itu betul-betul mustajabah. Saya kasih semangat ibu. Kalau Anda ngomong saya pamer, goblok. Nggak ada ceritanya saya pamer. Kemarin bapak saya itu sudah daftar haji reguler, sudah 15 tahun nggak berangkat-berangkat. Setelah Ramadan tahun kemarin bapak saya telepon, "Le, kok bapak pengen haji ya? Tapi kok masih lama? Oh, bapak mau berangkat haji furodah. Kalau bapak mau, kita berangkat. Jangan le mahal." Itu orang tua. Nggak mau membebani anak. Jangan le mahal. Pak, tenang. Saya akan cari uang untuk bapak. Ternyata saya cek haji furodah harganya 600 juta. Saya harus memberangkatkan bapak dan ibu saya, berarti 1,2 miliar. Bapak ibu berdoa saja, saya nyari uang. Kalau ibu ridho, bapak ridho, pasti dapat. Akhirnya saya daftar, bapak dan ibu saya. Begitu saya daftar, saya ingat, kalau saya hanya memberangkatkan bapak dan ibu saya, ada yang cerewet. Siapa? Bapak dan ibu mertua saya. Dikira pilih kasih. Betul? Karena orang Jawa kan seperti itu, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasanya jilbabnya putih. Untungnya Kiai, istri saya cuma satu, jadi bapak ibu mertua juga cuma satu. Coba kalau 4 mate, 8 bro, itulah hikmahnya punya istri cuma satu. Akhirnya saya daftarkan bapak ibu mertua saya, berarti saya harus cari uang 2,4 miliar. Istri saya bilang, "Bah, masa nggak ada yang derek ke?" Ya udah istri sekalian berangkat. Berarti saya harus menyiapkan uang 3 miliar.
Saya daftarkan mereka berlima, bapak ibu, mertua sama istri. Allah adil. Allah nggak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendiri. Saya ditelepon sama Raffi Ahmad, Gus, kita mau berangkat haji, Run Entertainment, saya Nagita dan karyawan. Tapi saya pengen haji saya ditemani sama Gus Miftah. Akhirnya saya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Itu cara Allah nih. Saya bayari keluarga saya 5 orang, haji saya dibayari Raffi Ahmad. Delalah Raffi Ahmad visanya nggak keluar. Saya berangkat, Raffi nggak jadi berangkat. Saya bilang sama Raffi, santai bro, tahun depan lu berangkat, gua berangkat, tak temenin gua yang bayar sendiri. Karena teman saya, Pak. Ini cara Allah. Saya bayar 3 miliar, saya dibayari sama Raffi 600 juta. Allah langsung balas kontan. Baru mau pulang saya sampai transit di Oman. Saya dapat pekerjaan senilai 3 miliar. Langsung Allah ganti kontan saya pulang haji. Ini doa orang tua. Kalau Anda mengatakan, Gus minta pamer, Anda salah. Bukan kelas saya lagi untuk pamer. Tetapi untuk memotivasi Anda semua. Bahwa ternyata apa? Doa orang tua itu mustajabah. Maka salah satu da'watin mustajabun, satu da'watil madlum, doanya orang terdolimi. Makanya kalau saya dibully sama orang, saya diem. Karena orang didolimi itu doanya mustajabah. Dan mungkin kader NU yang paling sering dibully orang itu Gus Miftah. Ngaji di klub malam dibully, ngaji sama londe dibully, Deddy Corbuzier masuk Islam dibully, ceramah di gereja dibully. Saya itu ceramah di gereja yang salah satu yang membela saya Abah Tim. Lanjutkan le, Abah nggak mampu, kamu yang mampu le, Abah Tim. Saya dibilang sama orang Indonesia, dasar Miftah kafir. Saya jawab, hurra masalah, syahadat maning. Saya dibilang, dasar Miftah goblok, hurra papa, goblok bae laris, Rika pinter ora payu. Yeah. Kalau Anda dibully diam. Dakwatul madlum mustajabun. Doa orang dizalimi itu mustajabah. Maka hari ini Anda pendukung capres, yang saya ingatkan satu, dukung capresmu, sampaikan kebaikannya, sampaikan programnya. Jangan pernah menjelek-jelekkan capres lain. Capres yang kamu jelek-jelekkan malah doanya mustajabah. Betul? Kita tuh boleh Pak. Mendukung capres itu bagi saya harus kiai itu. Supaya capres itu tidak dikelilingi oleh orang jelek. Makanya kiai harus ngawal. Kalau kiai nggak mau ngawal, akhirnya capres akan dikawal oleh orang-orang jelek. Caranya bagaimana? Sampaikan programnya, sampaikan kebaikannya, jangan jelek-jelekkan. Makanya ketika Pak Prabowo dijelek, dasar Pak Prabowo kakinya pincang. Santai, Pak Prabowo kakinya pincang karena berjuang. Sementara kita kakinya normal, nggak pernah berjuang. Nggak usah jelek-jelekkan. Anda senang sama Mas Ganjar, silahkan sampaikan kebaikan Mas Ganjar. Anda senang sama Mas Anies, sampaikan kebaikan Mas Anies. Nggak usah menjelekkan calon lain. Setuju Bu? Saya bilang sama pendukungnya Mas Prabowo yang seperti saya, nggak boleh menjelekkan. Ini pesta demokrasi. Pesta itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Caranya bagaimana? Happy. Karena politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Tapi memang di Indonesia yang paling susah dinasehati itu ada 3. 1 Fir'aun, 2 orang yang jatuh cinta, 3 pendukung capres. Anggal temen tuturane. Kalau saya dari awal, saya suka dengan Mas Prabowo, nggak boleh menjelekkan yang lain. Haram menjelek-jelekkan. Karena bagaimanapun kita saudara. Jadi tetap berbuat baik untuk ibumu. Hari ini beliau bangga melihat orang segini banyak mendoakan ibumu. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Kalau itu kamu kasih kepada mereka, wa idalahiqatuhu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa yang kamu kirimkan untuk ibumu itu lebih disukai daripada dunia seisinya. Kamu kirim Fortuner ibumu, kamu kirim uang 1 miliar, tapi untuk ibuku Hajah Surami Al-Fatihah, dia akan full senyum. Terima kasih
Mas Ludi, saya kangen sama yang badannya gemuk, tolong segera nyusul kayak gitu. Alumni Jombang, Jombangnya ngendi? Oh Tebu Ireng, santrine Gus Solah. Anaknya Gus Solah itu kawan saya perjuangan, Gus Ipang Wahid. Di dunia ini yang paling saya idolakan salah satunya adalah Gus Dur. Orang itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma dua, Gus Dur sama si buta dari Gua Hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hantu? Nah ini orangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Mas Ludi dan keluarga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah Suremi di sana full senyum mendapatkan doa dari kita semuanya. Untuk Hajah Suremi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan ila hadrati almarhumah Hajah Suremi ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi'mat khulha waj'al jannata maswaha. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah 'alaiha min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Dokter, Pak Suyadi, matur nuwun. Mudah-mudahan almarhumah pinaringan derajat husnal khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.